Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqbal Fauji Ali Zainuddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi jaringan dan internet. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami struktur jaringan komputer dan cara kerjanya, menguasai protokol komunikasi untuk memahami alur data internet, mampu menggunakan internet secara produktif dan belajar dan bekerja, menerapkan keamanan digital dalam aktivitas sehari-hari. Konsep dasar jaringan komputer: 1. Local area network, yaitu jaringan terbatas dalam area kecil, misalnya sekolah atau kantor. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, printer, server, dan lain-lain dalam area terbatas seperti di rumah, di sekolah, laboratorium komputer, atau di kantor. Ciri-ciri LAN: yang pertama, areanya terbatas. Biasanya hanya mencakup satu gedung atau ruangan saja. Misalkan di ruang komputer itu hanya mencakup hanya sekitar ruang itu saja, tidak bisa akses keluar. Kecepatan tinggi, transfer data lebih cepat dibandingkan jaringan luas. WAN, biayanya rendah, menggunakan perangkat jaringan sederhana, switch, router, kabel, dan UTP. Sumber daya bersama memungkinkan berbagi file, printer, dan koneksi internet antar pengguna. Komponen utama LAN: yang pertama, perangkat keras, yaitu komputer, server, switch, router, kabel jaringan, dan access point. Perangkat lunak, yaitu perangkat lunak yang utama adalah sistem operasi jaringan, aplikasi berbagi data, media transmisi, kabel tembaga UTP, fiber optik, atau nirkabel Wi-Fi. Fungsi LAN yaitu memudahkan komunikasi antar pengguna dalam satu area, memungkinkan berbagi sumber daya, berbagi sumber daya, printer, file, aplikasi tanpa harus copy file melalui flash disk, hard disk, yaitu di dalam suatu jaringan lokal. Mendukung kolaborasi kerja tim secara cepat. Terus menjadi dasar untuk menghubungkan jaringan yang lebih luas, yaitu WAN atau internet. Jadi LAN adalah jaringan lokal yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area kecil agar bisa bertukar data dan berbagi sumber daya dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area luas, menghubungkan berbagai LAN melalui internet. Pengertian WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, provinsi, negara, bahkan benua. WAN di sini berfungsi untuk menghubungkan berbagai LAN, Local Area Network, sehingga perangkat di lokasi berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui media transmisi jarak jauh, biasanya menggunakan internet, satelit, atau jaringan telekomunikasi. Ciri-cirinya yaitu cakupan luas, bisa mencakup ribuan kilometer bahkan lintas negara, menghubungkan banyak LAN. Di setiap LAN di sekolah, kantor, dan perusahaan bisa saling terhubung. Media transmisi sangat beragam, misalkan kabel fiber optik, satelit, microwave, atau jaringan seluler, yang hanya biayanya lebih tinggi karena membutuhkan infrastruktur besar dan kompleks. Kecepatan lebih rendah dibandingkan LAN karena jaraknya yang jauh dan banyak perangkat perantara.
Komponen utama WAN adalah router atau switch menghubungkan LAN ke jaringan luas, modem, dan perangkat telekomunikasi, media transmisi, server pusat, mengatur lalu lintas data antar lokasi. Fungsi WAN yaitu menghubungkan organisasi besar dengan cabang di berbagai daerah, mendukung komunikasi global, email, video, konferensi VoIP, memungkinkan akses data jarak jauh, cloud computing, database perusahaan, menjadi tulang punggung internet. Karena internet sendiri adalah jaringan WAN terbesar di dunia. Jadi, WAN adalah jaringan luas yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar LAN di lokasi berbeda dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan internet. Yang selanjutnya yaitu internet. Nomor 3 ya, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Pengertiannya adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses berbagai layanan secara cepat dan mudah. Internet merupakan WAN terbesar yang terbentuk dari gabungan banyak LAN dan WAN menggunakan protokol standar atau TCP atau IP agar semua perangkat bisa saling berkomunikasi. Ciri-ciri internet yang pertama, global, mencakup seluruh dunia tanpa batas geografis, terhubung 24/7, dapat diakses kapan saja selama ada koneksi. Berbasis protokol standar menggunakan TCP atau IP agar komunikasi antar perangkat sama ya atau seragam. Multifungsi yang selanjutnya mendukung komunikasi, hiburan, pendidikan, jenis, dan penelitian. Selanjutnya komponen utama internet yang paling penting yaitu adalah server, menyimpan dan menyediakan data atau layanan. Yang kedua, klien atau pengguna, perangkat seperti komputer, smartphone, tablet. Selanjutnya ISP, Internet Service Provider, penyedia layanan internet agar perangkat bisa terhubung. Yang selanjutnya protokol komunikasi seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Fungsi internet adalah untuk berkomunikasi, misalkan berkirim email, chatting, video call, atau berbagi informasi melalui media sosial. Informasi, pencarian data, berita, e-learning, seperti bisa digunakan e-learning misalkan untuk media pembelajaran online. Yang selanjutnya adalah bisnis e-commerce, perbankan online, digital marketing. Ya, untuk hiburannya misalkan streaming musik seperti YouTube, streaming musik, film, game online. Kolaborasinya adalah berbagai dokumen melalui cloud, kerja jarak jauh. Jadi internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat dan jaringan di seluruh dunia yang memungkinkan komunikasi, akses internet, dan berbagai layanan digital secara cepat dan efisien. Cara kerja protokol komunikasi, yang pertama IP, Internet Protokol, alamat unik setiap perangkat agar bisa berkomunikasi. Pengertian IP adalah aturan atau standar komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan data antar perangkat melalui internet atau jaringan lainnya. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki IP unik agar dapat dikenali berkomunikasi dengan perangkat lain. Ciri-ciri IP: alamat unik, berbasis paket data, universal, bekerja sama protokol lain.
Misalkan alamat unik, setiap perangkat memiliki alamat IP berbeda. Contoh 192.168.1.1. Terus ada jenis alamat IP, IP4, IP6. Terus identifikasi perangkat, router data, komunikasi antar jaringan. IP4 misalkan internet protokol versi 4 menggunakan 32 bit format angka desimal. Contoh 192.168.0.1. Terus ada IP6 menggunakan 128 bit format heksadesimal. Contoh 2001.2.0db8 5A3 dan seterusnya. Fungsi IP identifikasi perangkat memberi ibaratnya itu alamat rumah bagi komputer smartphone atau server. Selanjutnya routing data menentukan jalur terbaik agar paket data sampai ke tujuan. Komunikasi antar jaringan memungkinkan perangkat lain perangkat dari LAN berbeda terhubung melalui WAN internet. Jadi IP adalah protokol dasar komunikasi jaringan yang memastikan setiap perangkat bisa dikenali. Ciri-ciri DNS, domain system yang mengubah nama domain, misalnya google.com menjadi alamat IP. Sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain, misalkan www.google.com menjadi alamat IP. Contoh 142.250.190.78 agar komputer dapat menemukan dan berkomunikasi dengan server tujuan. Tanpa DNS, pengguna harus mengetik alamat IP secara langsung. Yaitu ciri-cirinya mempermudah akses pengguna cukup mengetik nama domain, bukan angka IP. Yang selanjutnya, hierarki sistem terdapat dari root server, top level domain, dan server domain. Terdistribusi, cepat, dan otomatis. Domain nama, resolver, DNS server, router server, cache DNS. Menerjemahkan nama domain ke alamat IP, mempermudah pengguna internet mengatur sistem penanaman domain, mendukung layanan internet lain. Jadi DNS itu adalah sistem penanaman internet yang membuat kita bisa mengakses situs web dengan nama mudah. Diingat, bukan deretan angka IP. Selanjutnya itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk mengakses halaman web. Ciri-cirinya berbasis client server, menggunakan port standar yaitu 880. Jalur komunikasi utama untuk HTTP, tidak menyimpan status, mudah digunakan. Cara kerjanya yaitu adalah client browser, server web, browser. Fungsi HTTP mengakses halaman web di internet, mengirimkan data antar aplikasi berbasis web, menjadi dasar komunikasi, mendukung berbagai format data. Jadi HTTP adalah protokol utama internet yang memungkinkan komunikasi antara browser dan server sehingga kita bisa membuka dan menikmati konten web. Protokol ini memastikan data terkirim dengan benar dan cepat dan aman. Terus selanjutnya adalah di sini ada pemanfaatan internet, yaitu untuk pencarian data, komunikasi, learning, dan e-commerce. Satu lagi kolaborasi. Pencarian data yaitu menggunakan pencarian mesin pencari seperti Google, Bing, dan lain-lain untuk menemukan informasi.
komunikasi, yaitu email, chatting, video konferensi atau Zoom meeting, media sosial, saling berbagi informasi. Selanjutnya ada e-learning dan e-commerce, pembelajaran daring dan transaksi jual beli online. Kolaborasi yaitu berbagi dokumen melalui cloud atau penyimpanan awat, Google Drive, OneDrive, dan lain-lain sebagainya. Keamanan jaringan, di sini ada keamanan jaringan, ada firewall dan antivirus, yaitu fungsinya adalah untuk melindungi dari serangan malware. Enkripsi, menjaga kerahasiaan data saat dikirim melalui internet. Terus ada lagi VPN, Virtual Private Network, yaitu menyembunyikan identitas pengguna dan melindungi privasi. Selanjutnya ada etika digital, yaitu adalah tidak menyebarkan hoax, menjaga data pribadi dan menghormati hak cipta. Di situ mungkin terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi halayak di masa hari ini dan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.